Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Nkomit, saya Anang. Ini beginner tips yang pertama, dimana kita akan berbagi tips untuk para pemula di bidang IT tentunya. So, kalian yang baru jadi mahasiswa IT, atau kalian yang mau belajar IT, atau baru memulai terjun ke bidang IT, maka di sini adalah tempat yang bagus. Dalam dunia IT pasti mengenal yang namanya programming. Yap, dengan programming kita bisa membuat aplikasi yang kita butuhkan. Nah, masalahnya ada yang bingung nih, mau belajar bahasa pemrograman yang mana? Kan ada banyak jenisnya tuh. Oke, kita simak tips-tips berikut. Jadi pemrograman adalah sebuah aktivitas untuk menulis serangkaian perintah yang dapat dipahami komputer. Perintah-perintah tersebut dituliskan dalam berbagai bahasa yang berbeda dan juga punya kegunaan yang berbeda juga. Maka ketika kita sudah memilih suatu bahasa pemrograman kemudian ternyata berbeda, tidak sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita mudah saja untuk beralih ke bahasa yang lain yang kita butuhkan. Jadi seorang programmer nanti pasti akan mempelajari banyak bahasa pemrograman. Namun yang pasti kita harus mempelajari suatu bahasa pemrograman dan kita ahli dalam satu bahasa tersebut. Nah, sebelum kita memilih, kita harus tahu dulu seperti apa karakteristik bahasa-bahasa yang akan kita pelajari nanti. Nah, maka yang pertama kita kenalan dulu dengan bahasa C. Bahasa C ada jenis yang lain yaitu C++ dan C#. Bahasa ini biasa digunakan untuk membuat aplikasi pada komputer seperti aplikasi Windows dan games yang kita mainkan di PC itu menggunakan bahasa C. Bahasa ini merupakan bahasa induk dari semua bahasa pemrograman. Maka ketika kita memilih mempelajari bahasa ini, maka bahasa ini itu lengkap sekali karena memuat konsep semua bahasa pemrograman yang ada sekarang, dan itu termuat semuanya dalam bahasa C ini. Makanya pada kampus-kampus di Indonesia memilih bahasa ini sebagai materi kuliah pemrograman dasar. Nah, keunggulannya bahasa ini juga tidak hanya untuk pemrograman, tapi juga mengatur kinerja komputer. Yang kedua, JavaScript. Bahasa ini biasa digunakan untuk membuat aplikasi website yaitu JavaScript dan aplikasi mobile Java. Kalau kita punya Android nih ya, nah itu menggunakan bahasa Java. Nah, bahasa ini merupakan bahasa yang paling banyak diminati saat ini. Ya, kita tahu banyak sekali orang yang punya Android, banyak sekali orang yang mengakses website dan itu dibuat dengan bahasa Java ini dan JavaScript. Yang ketiga adalah Python. Python ini bahasa yang sangat serbaguna, bisa dipakai di banyak platform dan bahasa ini bahasa yang paling mudah untuk dipelajari bagi pemula. Yang ketiga adalah PHP. Bahasa ini digunakan untuk pemrograman website. Bahasa ini relatif mudah untuk dipelajari. Bahasa ini digunakan untuk pemrograman sisi server. Kalau yang JavaScript tadi digunakan untuk sisi klien, sedangkan PHP ini digunakan untuk sisi server. Nah, itulah keempat bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan untuk sebagai belajar di awal. Namun don't limit yourself to these languages. Jadi ini tahap awal. Silakan bisa memilih salah satu di antara keempat tadi. Namun jangan batasi diri kita untuk mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Karena memang seorang programmer dituntut mempelajari banyak bahasa pemrograman dan juga tuntutan kebutuhan nanti ke depannya. Itu tips kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.